Mungkin saya langsung mulai aja ya ke pengantarnya. Perkenalan, nama saya Edvin. Um, saat ini saya uh, diminta untuk menjadi host dari Hack ini, terutama di Bandung. Nanti teman-teman kita akan bertemu bersama untuk teman-teman peserta yang akan menghadiri Hack di minggu depan gitu ya. Nanti akan ketemu saya, ketemu Chris, ketemu Tante juga secara langsung. Nah, Hack sendiri sebenarnya untuk Bandung akan diselenggarakan oleh dua pihak. Yang satu adalah yang memiliki brand ini dan yang satu adalah panitia penyelenggaranya. Nah, dia dua pihak itu adalah dari Indigites dan dari Impact Hub. Nah, Indigites sendiri itu adalah kalau boleh dikasih gambaran sedikit, Indigites itu adalah salah satu lembaga misi yang fokus ke dalam dunia digital mission. Indigites itu dari dua kata, indigenous dan digital. Bagaimana bisa bermisi dalam konteks digital lewat strategi-strategi yang lokal, kultural, dan generasional. Nah, di saat yang sama, di sini Indigitus bekerjasama dengan Impact Hub. Impact Hub itu apa sih? Itu adalah komunitas anak muda, seperti namanya Impact dan Hub. Bagaimana harapannya dari komunitas anak muda ini bisa menjadi titik temu anak muda untuk bisa berdampak. Nah, dua organisasi ini punya kesamaan di dalam menyelenggarakan Hack itu sendiri. Bagaimana membawa Injil di dalam menjawab dan menjalani panggilan dan akhirnya nantinya bermisi bersama. Itulah kenapa adanya Hack ini. Nah, kalau secara singkatnya, mungkin beberapa udah pernah dengar, udah diulangin lagi, tapi secara singkatnya Hack itu apa sih? Kami mengharapkan Hack itu bisa menjadi ruang kolaboratif yang nantinya di dalam acara ini tercipta ekosistem yang intensif tapi juga interaktif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan tujuan bermisi secara holistik. Eh, di dalam hack tahun ini kita akan sama-sama secara secara fokus gitu ya teman-teman, ngomongin tentang business as a mission. Dan tema case-nya adalah Bandung Lautan Sampah, di mana Bandung itu beberapa waktu ini belakangan kita sering mendengar Bandung itu jadi masalah, sampah itu jadi masalah besar di Bandung gitu ya. Nah, bagaimana ya kita bisa menimbulkan ide-ide bisnis, tapi tidak berhenti ngomongin tentang bisnisnya ataupun ngomongin tentang masalahnya, tapi bagaimana memaknai itu semua di dalam misi. Nah, kita mau lewat cara yang lebih interaktif dan lebih intensif, yaitu lewat hack ini gitu. Mungkin kalau selama ini teman-teman bermisi mikirnya ke pedalaman gitu ya, atau uh, harus susah-susah gitu, harus miskin-miskin gitu misalnya dan sebagainya. Nah, kita mau melihat misi secara lebih holistik lewat acara ini gitu teman-teman. Nah, kita sudah melewati beberapa pre-event yang sifatnya misional maupun teknikal. Nah, nanti di minggu depan kita akan sama-sama masuk ke hackathonnya itu sendiri. Hackathonnya itu sendiri kita akan sama-sama come up with satu solution yang bisa menjawab permasalahan Bandung Lautan Sampah tersebut lewat framework business as a mission yang nanti akan sama-sama kita dengerin penjelasannya, kita sama-sama simak dan kita sama-sama berdiskusi yang akan dibantu oleh Ko Kris juga. Nah, tapi nggak berhenti di hackathon itu sendiri. Harapannya kita kan nggak cuma berhenti dengan eventnya doang. Tapi kalau kita udah keluar-keluar dengan solusi-solusi, kita udah keluar dengan bisnis-bisnis ataupun proposal-proposal yang kita sudah sama-sama bentuk di hackathon minggu depan, kita harapkan juga ada follow up tertentu. Misalnya ada collaboration, ada volunteering work bersama dengan partner yang akan nanti datang di hari H, ataupun teman-teman bisa membangun network selama acara hack ini. Nah, karena hack ini kan dilaksanakan oleh Impact Hub, tapi sebenarnya brandnya itu dibawa oleh Digitus yang acara ini diselenggarakan secara global, secara apa ya, seluruh dunia. Ya mungkin nggak semua kota, tapi seluruh dunia itu menyelenggarakan hack ini dengan permasalahan masing-masing. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk menonton sebuah video singkat untuk melihat perkembangan hack yang sudah berjalan so far seperti apa. Saya boleh di-share. Sebenarnya tadi saya belum share suara kayaknya. Ntar ya, saya share lagi.
Nanti minta tolong kalau suaranya nggak masuk, bisa di ini ya. Suaranya masuk gak ya? Belum, Vin. Belum ya. Ntar ya, saya share lagi. Sekarang udah masuk. Sudah, sudah. Jadi yang menyelenggarakan hack ini tidak hanya kita dari seluruh dunia, walaupun teman-teman hack ini diselenggarakan dengan tema yang cukup berbeda-beda juga di tiap daerah gitu ya. Kalau mungkin saya bisa next. Oh sorry. Wah, ini YouTube-nya malah nyala. Oke, sebentar. Saya listen lagi. Ya, jadi sudah beberapa kota dan negara yang sudah melewati hack di fase pertama dengan beragam tema, teman-teman. Di tahun ini sangat beragam. Ada yang mengangkat temanya tentang LGBT, ada yang mengangkat temanya tentang gerejanya, ada yang mengangkat temanya tentang uh, pengembangan masyarakat dan sebagainya. Di tiap kota dan tiap daerah, negara punya kekasannya masing-masing membawa permasalahan lokalnya tapi tapi dengan satu framework yang sama untuk melihat segala permasalahan itu memulihkan dunia dan ciptaannya itu dalam kerangka misi itu ya. Nah, kita nanti akan masuk di minggu depan, kita nanti akan bareng-bareng sama teman-teman dari San Francisco, dari Philippines, dari Panama dan sebagainya untuk sama-sama bareng-bareng melakukan hack dengan tema masing-masing. Dan dengan harapan ini, teman-teman, waktu nanti kita sama-sama melewati hack ini, teman-teman bisa mengenal dan mengalami tantangan misi. Kalau selama ini mungkin cuma dengar gitu ya, sharing, oh ini ada masalah ini dan sebagainya. Harapannya dengan format hack ini, teman-teman bisa mengenal dan benar-benar mengalami. Karena teman-teman bisa mendengarkan langsung data-datanya, teman-teman mendengarkan langsung masalahnya, dan nantinya bisa benar-benar berpikir bagaimana ya bisa berkontribusi di dalam pekerjaan misi tersebut. Terutama nantinya di dalam tema yang akan diangkat, Business Mission Bandung Lautan Sampah. Tapi teman-teman juga bisa membangun jejaring-jejaring dengan profesional di berbagai bidang karena nanti akan ada mentor-mentor, expert-expert yang akan hadir mendampingi teman-teman untuk come up with the solution gitu. Teman-teman nggak tiba-tiba hilang gitu ya, nggak dituntun. Teman-teman akan dituntun di dalam merumuskan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, jadi sekian pengantar dari saya. Selamat menikmati persiapan hack ini dan nantinya setelah ini teman-teman akan mendengarkan bagaimana sih kalau kita memaknai bisnis as a mission itu lewat Koklis. Jadi terima kasih teman-teman. Thank you, Edwin, sudah memperkenalkan sekilas tentang acara ini dan bagaimana teman-teman bisa terlibat. Memang karena keterbatasan waktu dan juga kesempatan ya teman-teman, mungkin tidak semua bisa join hack
karena diadakan untuk yang di Bandung ini onsite gitu ya. Tetapi untuk hari ini kita akan mendengarkan sesi tentang business as mission ini yang sifatnya terbuka buat teman-teman yang ingin tahu apa sih business as mission gitu ya. Dan kenapa ini untuk hack yang di Bandung, kami sengaja memilih business as mission itu sebagai sebuah kerangka pendekatan ya untuk melihat permasalahan atau isu kota itu dibahasnya gitu ya, dicarikan solusinya itu dalam kerangka business as mission. Nah, selengkapnya nanti Kristianto yang akan menjelaskan, tetapi izinkan sebelumnya saya boleh ini ya membagikan sedikit tentang latar belakang atau tentang Kristianto ya. Sebentar ya, saya izin share dulu. Oke, sebentar ya, ini sorry. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke, teman-teman, pembicara kita hari ini adalah Kristianto. Kristianto lulusan dari ITB Arsitektur dan sempat juga mengambil studi di Korea untuk Internet of Things. Dan Kristianto juga di usianya yang masih sangat muda bukan hanya mendapatkan berbagai macam penghargaan, tetapi Kristianto sendiri juga sudah berkecimpung dalam dunia bisnis dan membantu banyak bisnis usaha kecil ya, UMKM. Udah banyak yang dibantu dan bagaimana untuk mulai dari startup bisnisnya sampai akhirnya juga ada beberapa yang sudah bisa untuk ekspor import gitu ya. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk selanjutnya Kristianto yang akan pimpin kita untuk membawakan sesi tentang business as mission. Silakan Kristianto. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Mei, terima kasih banyak Ko Edwin. Selamat malam semuanya. Senang sekali ya kita bisa berkumpul walaupun secara online begitu, tetapi semoga masih semangat terus gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama. Tema hari ini, tema malam hari ini cukup menarik begitu ya. Betul Bu Mei ya, Ko Edwin. Jadi kita akan banyak membahas tentang business as mission tadi, teman-teman ya, teman-teman dan adik-adik sekalian. Jadi kita akan banyak sekali membahas tentang manfaatnya dan apa sebetulnya yang disebut sebagai business as mission. Oke, jadi untuk itu izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen materi untuk kita semua pada malam hari ini. Baik, sebentar. Ya, izin Bu Mei, Ko Edwin, layarnya sudah tershare ya? Baik, Sudah. sudah. Baik, ya, sekali lagi perkenalkan teman-teman, adik-adik sekalian. Nama saya adalah Kristianto Salimanan, atau boleh dipanggil Kris ya. Jadi panggilannya tuh Kris boleh, kok Kris boleh, yang nyaman aja ya. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan membahas suatu topik berjudul Faith Driven Entrepreneur in Business as Mission. Nah, jadi tema ini adalah tema yang akan menarik sekali karena sebetulnya dunia bisnis itu adalah dunia yang sebetulnya umum sekali ya untuk kita jumpai sehari-hari. Begitu. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik semua, tentu kita semua sebetulnya boleh berbisnis ya. Betul ya. Jadi kita tidak bisnis bukanlah eksklusif untuk beberapa orang, tetapi semua orang boleh di dalam lingkup ini. Nah, kemudian jadi pada malam hari ini akan sedikit membahas bagaimana kita sebagai umat Kristen, begitu ya khususnya sebagai orang percaya, bagaimana kita seharusnya memandang bisnis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, sebelumnya ada 3 tahap begitu ya yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi dari business as mission sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang impact-nya. Nah, jadi kalau di Bandung, terutama di Indonesia, begitu ya, business as mission ini sebetulnya impact-nya bisa sejauh mana? Nah, kita juga akan belajar banyak dari studi kasus nih, contoh bisnis-bisnis yang sebetulnya di luar negeri ini sudah sangat oke banget, begitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah business as mission practice based learning. Bagaimana kita nih saat ini di kondisi sekarang begitu ya, kita bisa mempraktekkan business as mission dengan cara-cara yang sebetulnya sederhana begitu.
Oke, sekarang saya akan masuk ke pembahasan kita yang pertama. Apa itu bisnis? Oke. Nah, sebelumnya ini boleh rekan-rekan adik-adik di sini ya, semua ada yang ingin berpendapat dulu nggak nih? Kira-kira bisnis tuh ngapain sih? Kira-kira apa itu bisnis ya, definisi dari kalian? Boleh satu dua orang kalau ada yang mau diberikan kesempatan. Ya, mungkin masih malu-malu ya, Ko Edwin ya. Mungkin dari Ko Edwin sendiri kok boleh. Kira-kira bisnis itu apa nih menurut Ko Edwin? Oke, dari Yang jawab. boleh kok. Ko Edwin dulu boleh kok. Nanti kita baca yang di chat. Boleh, boleh. Sorry. Eh, Kalau menurutku, bisnis itu kegiatan, suatu aktivitas atau kegiatan eh, yang melibatkan mungkin jual beli, transaksi untuk tujuan tertentu memperoleh, ya untuk tujuan tertentu lah, bisa memperoleh laba, goal tertentu dan sebagainya. Iya betul. Keren banget ya Ko Edwin ya. Salah nanya nih, soalnya Ko Edwin udah pasti bener jawabannya. Oke, kita lihat yang di chat ya. Ini ada dari Bang Denny. Nah ini, dari Bro Denny ya. Jawabannya ingin melipat gandakan uang. Agak serem ya, ini melipat gandakan uang. Oke, terus dari Zaza. Kegiatan yang mempengaruhi sebuah bidang di dunia. Oke, menarik juga ya. Oke, bagus. Jadi ini jawabannya sebetulnya semuanya betul ya. Jadi tadi seperti yang Ko Edwin sampaikan, begitu, bisnis tuh sebetulnya kita ngapain, begitu ya, kita berbuat apa sebetulnya. Bisnis ini adalah suatu kegiatan, teman-teman ya. Nah, oke. Maaf, ini ke freeze sedikit. Sebentar, teman-teman. Ya, betul. Sorry, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih teman-teman ya, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau usaha dagang. Oke. Nah, jadi di sini bisnis itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang kita lakukan untuk memperoleh sesuatu. Betul sekali tadi kata Ko Edwin ya. Jadi bisnis itu sebetulnya kita ada tujuannya begitu. Jadi kita melakukan suatu kegiatan usaha begitu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam konteks ini, bisnis itu erat sekali kaitannya dengan keuntungan, teman-teman ya. Jadi bagaimana kita ada kegiatan jual beli, begitu. Misalkan beli bakso harga 5.000, kita jual 10.000, berarti untung 5.000. Setuju ya? Nah, umumnya seperti itu, teman-teman. Jadi bisnis itu pokoknya ujung-ujungnya adalah memperoleh keuntungan. Ya, kalau tidak untung namanya bukan bisnis. Nah, tetapi apa yang menjadi berbeda dengan kita sebagai umat percaya ya. Jadi kita tentu sebagai orang-orang yang sudah percaya begitu ya, yang sudah mengimani nilai-nilai di dalam Alkitab, kita tentu punya definisi bisnis yang sebetulnya sedikit berbeda daripada dunia ini. Oleh karena itu kita sebut sebagai business as mission. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, jadi business as mission itu sebetulnya adalah gerakan global yang mendukung pelaku bisnis memanfaatkan potensi bisnis dalam misi pelayanan. Oke, dicerna dulu teman-teman ya. Memanfaatkan potensi bisnis dalam misi pelayanan. Nah, ada suatu tokoh yang bernama J. Plummer. Beliau ini membuat suatu konteks bahasan yang sangat menarik begitu ya, bagaimana bisnis ini sebetulnya bisa digunakan untuk kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Jadi, kita sebagai umat percaya tidak memandang keuntungan itu adalah yang utama. Tetapi bagaimana yang terpenting adalah melalui bisnis kita, kita dapat melayani sesama dan juga dapat memuliakan Tuhan. Sesuai dengan ayat di sini sedikit saya bawa begitu ya, dari Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Dimengerti ya teman-teman ya, dan juga adik-adik sekalian. Jadi
bisnis kita ini kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia, begitu. Nah, jadi di sini kita dapat melihat ya bahwa definisi business as mission itu apa. Nah, sebetulnya definisi dari business as mission itu adalah 3 ini ya. Yang pertama adalah fokus. Fokus bagaimana kita menciptakan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan juga spiritual. Oke, jadi secara ekonomi kita tetap untung tadi ya, dapat memperoleh keuntungan. Tetapi kita percaya di sini bahwa keuntungan bukanlah tujuan akhir kita, teman-teman ya. Bagaimana tujuan akhir kita adalah menciptakan dampak positif tadi. Yang kedua adalah sosial. Nah, sosial di sini tuh artinya apa? Sosial di sini adalah bisnis kita ini harus bisa melayani sesama. Bisnis kita ini harus bisa memberikan solusi-solusi untuk masyarakat ya. Oleh karena itu, hack ini terbentuk bagus sekali begitu acaranya. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu solusi untuk isu yang sedang kita hadapi saat ini. Begitu teman-teman ya. Dan juga yang ketiga, tidak kalah menarik, fokus dari business as mission adalah spiritual. Nah, spiritual di sini itu artinya kita tetap mengandalkan Tuhan ya di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, begitu. Oke, itu yang pertama, fokusnya adalah 3 hal itu. Yang kedua, teman-teman, prinsipnya apa? Prinsip dari business as mission adalah memberdayakan komunitas. Kemudian yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan, begitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh saja nih. Kalau kita berbisnis, kita jangan lupa bahwa kita harus melayani komunitas. Kemudian kita juga kalau bisa melalui bisnis kita ini menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga kita juga dapat melayani sesama melalui pekerjaan kita. Begitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus peka terhadap kelestarian lingkungan. Nah, dan yang terakhir tujuannya tadi seperti yang disampaikan bahwa pelayanan kepada Allah dan sesama menjadi fokus utama dan bukan sekedar keuntungan. Oke, saya next ya. Ya, ini juga sedikit dasar teologisnya apa. Sebetulnya kalau kita lihat business as mission ini ada di Alkitab ya teman-teman ya. Jadi ini tidak jauh dari apa yang sudah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, dasar teologisnya adalah kemampuan dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, Tuhan ini memberikan kemampuan kepada kita untuk menghasilkan kekayaan. Begitu ya. Ingat, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Bagaimana kita, jika diberikan talenta oleh Tuhan, itu harus dikembangkan. Setuju ya teman-teman ya? Kalau misalkan ada yang diberikan talenta untuk menulis, nah jadilah penulis yang baik begitu ya. Menghasilkan tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi sesama. Apabila di sini ada yang talentanya, misalkan memasak begitu. Nah, buatlah masakan yang paling enak begitu teman-teman ya, yang bisa dijual, yang bisa memberikan keuntungan juga kepada kita sekaligus melayani sesama. Nah, itulah yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Kalau misalkan Tuhan memberikan bakat, kemudian kita pendam, nah itu juga sebenarnya tidak baik teman-teman ya, seperti perumpamaan talenta. Jika diberikan talenta 1, kemudian malah dikubur, yaitu nanti malah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oke. Nah, itu yang pertama teman-teman. Ada ayatnya di sini Ulangan 8 ayat 18, nanti bisa dibaca begitu ya di Alkitab masing-masing. Ini dengerin. Yang kedua adalah instrumen kesejahteraan. Tadi ya, bisnis sebagai sarana mendukung kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Ayatnya ada di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Nanti teman-teman juga bisa baca ya. Dan yang terakhir adalah kekuatan ilahi positif. BAM atau Business as Mission meyakini bahwa bisnis memiliki kekuatan ilahi yang positif jika setia pada prinsip Tuhan. Nah, jadi ketika kita misalkan teman-teman ya di sini kita punya kemampuan melalui bisnis, percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu membantu begitu. Jika kita punya niat yang mulia membantu sesama, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan
yang lebih daripada kekuatan kita sebagai manusia. Oke, itu yang poin ketiga, teman-teman. Nah, adapun ini potensi bisnis dalam misi pelayanan ya. Kata kuncinya adalah 3. Yang pertama tadi, bisnis kita ini dapat memuliakan Tuhan. Kemudian melalui BAM juga kita dapat menjawab masalah global. Misalkan saat ini isu yang lagi menarik adalah isu kemiskinan, teman-teman. Begitu ya. Jadi banyak sekali rakyat masyarakat semenjak COVID ya, terutama ya, semenjak pandemi kemarin itu sulit sekali untuk berusaha begitu ya. Jadi ada juga yang sedang bekerja tiba-tiba mengalami PHK, ada juga yang mengalami sedang berbisnis, mereka tidak bisa berjualan secara offline begitu ya, harus muter otak kembali. Nah, disinilah sebetulnya tantangan kita sebagai umat percaya, bagaimana kita bisa menggunakan talenta yang kita miliki untuk membantu teman-teman kita di lingkungan sekitar ini sebetulnya. Nah, BAM ini dapat sangat membantu kita untuk memframework pola pikir kita supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelayanan aktif, teman-teman. Kita mengajak pelaku bisnis ini untuk melayani secara aktif melalui bisnis kita. Jadi, teman-teman, pelayanan itu tidak selamanya hanya ada di gereja ya, teman-teman ya. Kita pun bisa melayani masyarakat yang jauh lebih luas melalui bisnis kita, begitu. Nah, itulah yang Business as Mission harapkan, teman-teman, sebetulnya. Oke, sedikit lanjutkan. Di sini, teman-teman, saya punya berita ya, yang cukup menarik sebetulnya. Judulnya ini dari merdeka.com. Judul beritanya seperti ini. Dikelola Napi, resto ini jadi nomor 1 di situs perjalanan bergengsi, teman-teman. Nah, sebelum lanjut, ini kira-kira ada yang tahu nggak restoran apa, teman-teman? Sorry ya, sebelum saya lanjutkan, ini ada yang tahu tidak restorannya apa? Kalau jadi kebek ya. Ya, oke. Mungkin masih pada malu-malu juga ya, teman-teman ya. Oke, jadi sedikit dibahas. Ini adalah restoran di Brixton, London. Judulnya adalah The Cling, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman atas izin Tuhan nanti jalan-jalan ke London begitu ya, ke Brixton, nanti bisa datang ke restoran ini. Nah, ini adalah contoh studi kasus dari Business as Mission sebetulnya, teman-teman. Oke, lanjutkan ya. Sebelum ke sini, lanjutkan dulu. Nah, kurang lebih, teman-teman, ini adalah contoh suasana dari restorannya. Nah, terkesan ini restorannya sebetulnya seperti restoran pada umumnya ya. Jadi tidak ada yang berbeda dari bisnis ini, begitu ya. Dari restoran ini, sorry, maksudnya. Nah, tapi yang menjadi menarik, teman-teman, restoran ini, pelayannya itu adalah mantan dari narapidana, teman-teman. Ya, jadi bayangkan jika teman-teman datang ke suatu restoran, begitu, dilayani oleh ex-napi, teman-teman. Nah, itu apa yang jadi bayangannya, teman-teman ya? Tentu, yaitu ya, jadi banyak. Sebetulnya restoran ini pas ketika pertama kali dibuka, cukup menuai kontroversi ya. Karena yang tadi ya, banyak yang takut begitu datang ke restoran ini ya, karena ownernya ini sedikit radikal begitu. By the way, ini ownernya adalah orang percaya juga ya. Jadi beliau ini memberikan kesempatan kedua atau lahir baru bagi teman-teman yang pernah masuk ke penjara begitu. Ya, jadi tentunya mereka diberikan kesempatan kembali untuk berkarya, untuk menggunakan talentanya yang sudah dititipkan oleh Tuhan untuk berbuat kebaikan begitu. Jadi tidak peduli masa lalu yang kelam begitu sekalipun, Tuhan tetap memberikan kesempatan kita untuk bertobat, teman-teman ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, begitu pula dengan yang dilakukan oleh restoran ini, dan terbukti melalui apa yang dikerjakan oleh para narapidana ini. Mungkin teman-teman tahu ya TripAdvisor ya, teman-teman ya, aplikasi TripAdvisor itu memberikan rating nomor 1 begitu di restoran ini, begitu ya. Jadi luar biasa, Tuhan bekerja juga melalui pelayanan Business as Mission ini. Oke.
Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, itu contoh di luar negeri, teman-teman. Nah, ini sedikit saya bahas ya. Kira-kira tantangan Kota Bandung saat ini tuh apa begitu? Nah, sesuai dengan tadi tema hack di tahun ini 2024 itu adalah Bandung Lautan Sampah, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya apa yang kita harapkan melalui program hack ini, kita dapat menyelesaikan isu lingkungan, teman-teman ya. Sampah adalah salah satu yang sedang dihadapi oleh Kota Bandung dan juga mungkin Indonesia secara keseluruhan. Kita tahu bahwa negara kita ini sebetulnya ya mudah sekali membuang sampah tidak pada tempatnya, teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah isu yang sebetulnya kita perlu selesaikan. Oke, saya sedikit saja bahas ini karena nanti lebih jelasnya akan dibahas pada pertemuan teknis ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita tahu bahwa teknologi saat ini juga sudah berkembang pesat, teman-teman ya. Mungkin di sini sedikit sekali yang belum yang tidak pernah menggunakan AI begitu atau artificial intelligence. Mungkin kita semua di tempat ini sudah menggunakan AI. Nah, nanti ketika hack 2024, kita akan banyak menggunakan teknologi seperti ini, teman-teman, di dalam bisnis kita nanti. Harapannya adalah yang pertama, kita dapat lebih mudah untuk merancang suatu bisnis yang um, terframework secara baik, maksudnya seperti itu. Jadi bisnis kita ini dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan sekaligus dapat berfungsi juga untuk kebaikan bersama tadi, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, melalui teknologi ini juga kita dapat lebih aware lah ya terhadap perkembangan zaman, sehingga kita juga dapat menyelesaikan suatu isu dengan lebih mudah. Contoh, jika kita ingin tadi ya isu sampah tadi, bagaimana teknologi ini kita juga dapat sangat membantu kita untuk memberikan data contohnya atau untuk memproses hal-hal yang terkait sampah ini yang sebetulnya cukup sulit ya, tapi melalui teknologi ini dapat lebih mudah. Nah, itulah contoh-contoh dari penggunaan business as mission di dalam aspek lingkungan tadi ya, teman-teman. Oke, nah ini sedikit menuju ke kesimpulan. Kira-kira melalui business as mission itu di masyarakat global itu fungsinya seperti apa ya? Nah, yang pertama adalah kita dapat melayani melalui bisnis, teman-teman. Begitu, kita dapat memerangi masalah sosial tadi, isu-isu lingkungan, isu-isu kemiskinan, isu-isu kesehatan, banyak sekali ya teman-teman ya di dalam Sustainable Development Goals, kalau teman-teman tahu. Jadi isu-isu dunia itu sudah banyak sekali. Nah, melalui sesuai dengan tadi teman-teman ingin begitu ya teman-teman sekalian. Nah, yang kedua juga kita dapat merasakan perubahan nyata, teman-teman. Bahwa melalui bisnis kita dapat juga dapat memuliakan Tuhan itu secara lebih nyata, teman-teman. Yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, menghadirkan solusi untuk melatih keterampilan baru, begitu. Jadi teman-teman, itu biasanya teman-teman harus belajar sesuatu yang baru ya teman-teman ya, supaya teman-teman kapi melalui ketika ingin membuat proyek apa, teman-teman bisa lebih siap lagi. Oke, seperti itu. Ini sedikit tantangan BAM saat ini. Ya, jadi tantangannya di kiri, banyak orang berpendapat bahwa oh ternyata bisnis ini tidak ada nilai spiritual ya, karena bisnis ini ya udah ujung-ujungnya. Nah, tetapi apa yang sebetulnya kita dapat mengintegrasikan iman kita ke dalam pekerjaan, begitu. Sesuatu yang terpisah dari kerohanian melalui bisnis, kita pun dapat melayani sesama dan juga memuliakan Tuhan. Yang kedua, anggapannya adalah tantangan bisnis tidak berperan di dalam misi ya. Nah, tetapi kita melihat melalui bisnis kita dapat melayani sesama juga. Jadi suara gereja, teman-teman. Nah, kemudian tantangan ketiga, kurangnya dukungan gereja. Nah, itu anggapan. Tapi kenyataannya adalah bahwa
gereja yang sudah mendukung BAM ini, teman-teman ya. Jadi gereja juga untuk membuka bisnis ya, apa yang Tuhan kehendaki. Tadi kembali menjadi project yang tidak diri sendiri ya, tetapi bagaimana kita punya awareness untuk membantu sesama kita. Ya, oke. Jadi ini adalah kesimpulannya teman-teman ya. Jadi ada 4 poin utama di dalam bisnis. Yang pertama, finansial tadi, keuntungan finansial tetap menjadi, namun bukan yang utama. Kedua, kita juga harus peka terhadap orang yang kita layani, begitu. Ketiga, kita juga harus aware terhadap lingkungan. Jangan membuat bisnis yang yang menghancurkan lingkungan. Nah, itu tidak baik. Karena kita pun untuk melestarikan lingkungan. Dan yang keempat, dan terakhir adalah kita harus mengintegrasikan nilai-nilai kerajaan Tuhan di dalam bisnis. Ya, oke. Terakhir, teman-teman, jadi di solusi teologi, di review bahwa kita, panggilan iman kita adalah untuk melayani masyarakat. Begitu ya. Solusi sosialnya adalah kita dapat mengatasi masalah kemiskinan dan juga pengangguran. Kita ada tanggung jawab terhadap lingkungan, teman-teman ya. Tuhan memberikan kita mandat budaya. Nah, solusi sosialnya kita dapat tadi memberikan lapangan pekerjaan, melestarikan lingkungan melalui bisnis kita. Kemudian yang ketiga, ini solusi teologis juga, membangun ekonomi yang adil, solusi sosial masyarakat di sekitar. Jadi kita membuka partisipasi masyarakat. Sebagai penutup, upaya untuk transformasi. Jadi ingat, jika kita ditanya ya, bisnis itu apa, teman? Lalu apa dikonotasikan sebagai keuntungan, begitu. Itu yang membedakan kita sebagai umat percaya ya. Terus pola pikirnya kita ubah bahwa bisnis kita harus melayani sesama tadi, dan juga dapat dampak yang positif untuk lingkungan. Kemudian yang kedua, etika dan spiritualitas, kita membuka persepsi bahwa pekerjaan kita itu mulia, teman-teman ya. Jadi setiap pekerjaan yang baik sebagai, misalkan kita bekerja di bank, kita bekerja di pabrik, kita bekerja di restoran dan lain-lain, itu semuanya pekerjaan. Kita harus berbuat yang terbaik seperti kita. Dan yang terakhir, sebagai kita pelaku bisnis, kita harus menjadi yang sejalan dengan tujuan Tuhan. Ini adalah penutup dari pembahasan kita. Sedikit ada quotes menarik ya, teman-teman. Timothy Keller, begitu. Di sini ada quotes bahwa we are called not only to personal benefits, missionary mindset in every area of our life, including our work, teman-teman. Nah, di sini kita ini lahir ke dunia, teman-teman ya, semata-mata keuntungan pribadi kita, begitu ya. Jadi kita tidak bisa saya dan saya, teman-teman. Kalau kita melayani, aduh apa manfaatnya nih, seperti itu ya. Kalau kita misalkan aware terhadap lingkungan, terhadap sampah, aduh manfaatnya apa nih terhadap saya, kayak seperti begitu. Nah, kita harus menghindari pola pikir seperti itu ya, karena Tuhan sendiri itu ya sangat ingin kita untuk berkarya di dunia ini, begitu ya. Sama seperti Adam dan Hawa diberikan tugas untuk mengelola bumi dan segala isinya. Kita pun sampai hari ini, teman-teman, kita terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita lahir di dunia ini tidak hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi kita juga dapat mempertanggungjawabkannya nanti, teman-teman, ketika kita bertemu dengan Tuhan, begitu ya, pada saatnya nanti. Ya, kurang lebih itu saja pembahasannya, teman-teman, Bu Mei, Ko Edwin ya. Jadi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, dan semoga kita semua bisa berjumpa nanti pada acara HEK 2020.
depan. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kristianto buat sharingnya. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan di tanya jawab, kita mau say hi dulu buat teman-teman yang di Solo yang sedang mengadakan hack. Kebetulan malam hari ini lagi kumpul gitu ya. Saya izin untuk di spotlight dulu ya. Sebentar ya. Yang Sabda. Sebentar. Mungkin teman-teman bisa bisa bantu untuk yang co-host bisa bantu untuk di spotlight yang Sabda. Ini kenapa? Yang Oh, Sabda Marga ya. akan spotlight. Sebentar. Kami up or down. Saya bisa tin. Sudah atau belum spotlight? Belum. Ini sebentar. Ini Nah, Sabda. apa-apa. Eh, Yeah, but it's still up in the small. Oh, Tuh, eh, belum belum hold on. belum on cam ya, belum on Eh, cam. Tadi, Nah, tadi on. Agak aku pegang. Ya. oke. Halo. Halo. Iya, tapi ini belum di spotlight ya. Teman-teman bisa bantu. Tadi yang Chris bisa Itu. spotlight, kenapa yang ini nggak bisa? Wait. Spotlight, oke. Sudah. Hai Kami semuanya. up or down. Halo sana. Oke, ada berapa orang ini yang kumpul di Solo? Ada 100 dibagi 5. Dari Ya, oke. project ini tentang apa? Ini kerja project apa? Kita buat untuk pengajar sekolah minggu. Dan sini? Konten di Instagram. Sana? Bisa untuk keluarga. Keluarga. Dan ini? Keluarga. Terakhir. Phone ad. Oke. Sudah cukup? Terima Oke. kasih dan Tuhan memberkati Bandung. Ya, semangat Oke. teman-teman di Solo. Selamat hack. Ya, Tuhan berkati. Ya, Oke, bye-bye. ya, semangat semuanya. Nah, teman-teman itu tadi sekilas dari teman-teman yang di Solo ya, yang lagi juga mengadakan hack. Sekarang kita lanjut ke diskusi kita ya. Tadi Kristianto sudah menyampaikan tentang bagaimana pendekatan business as mission ini bisa dipakai untuk kita bukan hanya memikirkan tentang profitnya, keuntungannya, tetapi juga memberkati orang lain. Dan kita boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, dipersilahkan. Ingin menanggapi, mungkin dari Edwin terlebih dahulu, Vin, sebelum teman-teman ini kayaknya entah masih berpikir atau takut nanya gitu ya. Boleh di chat ya teman-teman, atau kalau ada yang mau raise hand dan menyampaikan langsung juga boleh. Silakan. Kalau belum ada mungkin boleh dari Ko Edwin juga ya yang menanggapi ya. Silakan Ko Edwin. Thank you. Tadi udah komplit. Jadi mungkin lebih ke teman-teman bisa ngelihat bahwa uh, selama ini mungkin stigma bisnis yang tadi Ko Chris bilang, aduh kalau aku berbisnis kurang rohani kayaknya gitu. Kalau kalau di gereja baru rohani gitu ya, atau kegiatannya lebih dekat dengan kerohanian gitu atau sosial, nah itu baru kelihatan berdampak gitu. Tapi kalau bisnis kan ngomongin duit ya gitu. Gimana itu bisa bermisi ataupun rohani? Nanti Ko Chris menurutku sangat menolong kita untuk melihat bahwa nggak semata-mata seperti itu untuk melihat bisnis dan melihat misi gitu ya. Jadi sangat dan itu framework yang kita akan sama-sama bawa terutama di dalam hack ini supaya nantinya ketika kita lihat bermisi kita nggak cuma melihat satu dimensi saja, tapi kita melihatnya lebih lengkap. Nah itu udah ada pertanyaan.
Ya, lanjut langsung boleh ke boleh dibantu pertanyaan. dibacakan Nah, ya, Edwin, ap- buat nah ini ada Kristianto. pertanyaan dari Sasa kok, Chris. Apa yang mahasiswa bisa lakukan dalam part berbisnis dalam Kristus? Karena mungkin kami sendiri kan masih belum merintis di dalam berbisnis. Nah, sebagai mahasiswa, apa ya yang bisa kita dilakukan gitu di dalam part berbisnis dalam Kristus? Oke, sip. Terima kasih, Ko Edwin. Terima kasih, Zaza, ya, ini sudah berani bertanya. Betul, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, kalau misalkan nih kita lagi sebagai mahasiswa gitu ya, jadi belum terpikir kira-kira kita ingin berbisnis seperti apa ya, karena kan masih sibuk mikirin ujian begitu ya. Jadi, Ko Edwin ya, kalau kita nostalgia dulu, waduh, TS ujian susah ya, boro-boro mikirin bisnis. Nah, tapi betul. Nah, tapi Zaza perlu diingat bahwa em, sebagai mahasiswa pun kita perlu yang dinamakan mencari panggilan kita. Nah, itu yang menarik ya. Finding your calling. Nah, ketika kita sebagai mahasiswa nih, kita kadang kan ragu ya akan masa depan. Misalkan ada juga yang, aduh, misalkan masuk jurusan apa? Misalnya saya arsitek nih, salah jurusan lah atau apa ya, kan ada tuh ya Pak Edwin ya, istilah-istilah seperti itu. Nah, itu adalah PR kita sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana kita dapat menemukan panggilan kita yang sesungguhnya sebelum masuk ke dunia bisnis ataupun pekerjaan. Nah, itulah PR kita yang pertama untuk meminta hikmat dari Tuhan. Karena percayalah bahwa kita sebagai manusia, kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi, kita mau jadi seperti ini, kita punya rencana, oh harus jadi misalkan, jadi koki gitu ya, koki nomor 1 di dunia. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, nah itu yang jadi tantangannya. Sulit begitu. Nah, oleh karena itu, fase mahasiswa adalah fase yang sangat baik untuk mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Begitu. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan, itu akan sangat paket lengkap sekali. Jadi sambil mahasiswa nih, lagi kita mencari jati diri, kita tetap meminta pertolongan Tuhan untuk kita disempurnakan, begitu. Tuhan bantu saya untuk mencapai apa yang Tuhan harapkan di dalam diri saya. Sehingga pada nantinya ketika kita misalkan dipercaya untuk punya bisnis, punya usaha begitu ya, punya pekerjaan kita dapat lebih mengimani begitu Zaza ya. Nah, tapi tidak salah juga nih karena gini, satu lagi maaf ya, tambahan, peluang untuk berbisnis itu bisa datang kapanpun sebetulnya Zaza ya. Nah, jadi ketika apa namanya mahasiswa pun itu tidak menutup kemungkinan begitu. Kita bisa membuka usaha atau tiba-tiba ada sampingan lah seperti itu ya. Nah, jadi ketika sambil mahasiswa juga kita mulai menerapkan ya, kira-kira kalau misalkan buka bisnis kecil-kecilan nih, kita lihat dulu nih, kira-kira bisnis kita ini bakal berimpact nggak gitu. Bisnis kita ini punya manfaat apa nih untuk sesama. Di luar kita mikir keuntungan ya, karena belum apa pengen jual barang gitu kan, kayak mikirin cuannya dulu berapa nih. Nah, itu yang salah. Jadi yang pertama-tama sebagai mahasiswa gitu ya, misalkan bisnis kecil-kecilan pribadi, kita juga harus mulai pikirkan. Kita harus berbeda dari dunia ini ya. Ketika dunia ini hanya berorientasi terhadap profit, kita harus berupaya semaksimal mungkin membuat suatu produk begitu ya, berdagang apapun untuk menjadi berkat bagi orang lain, berdampak terhadap lingkungan tadi ya, seperti poin yang terakhir, dan juga memuliakan Tuhan intinya seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Zaza ya. Itu jawaban yang kurang. Thank you, Chris. Ya. Ini ada pertanyaan, semoga menjawab ya, Sasa ya. Jadi nggak, jadi semangat berbisnis gitu. Jadi saya hampir salah baca, saya dalam part berbisnis dalam Kristus, saya pikir Kristusnya dibisnisin, saya pikir. Enggak Waduh, kan itu. itu maksudnya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Tante Mei. Kok Chris kan dulu lulusan arsitek, tapi kenapa ya akhirnya terjun ke dunia bisnis gitu? Apa yang membuat Kok Chris itu akhirnya masuk ke dunia bisnis? Oke, siap. Terima kasih Bu Mei. Jadi ini sekaligus sharing juga ya buat teman-teman. Betul, sebetulnya saya adalah jurusan arsitektur ya. Jadi dulu saya S1 bareng Ko Edwin di ITB ya, di Institut Teknologi Bandung. Ko Edwin ambil IT, kok ya. Saya ambil arsitek begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa terjun ke dunia bisnis. Nah,
sebetulnya Bu Mei dan teman-teman, sebetulnya dunia bisnis itu erat sekali kaitannya dengan kita ya, apapun profesinya, itu bisa berbisnis sebetulnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita jurusan apapun nih, kita bisa mengkomersialkan jasa kita begitu, keilmuan kita lah, seperti itu ya, Bumi. Nah, kembali begitu, apa namanya? Tetapi memang tantangan tersendiri ya, bagaimana kita punya framework bisnis yang matang tadi, begitu, yang menjadi tantangan tuh. Karena apa namanya, kita tentu ya tidak akan se-expert teman-teman kita yang langsung ke jurusan bisnis ya sebetulnya. Nah, tetapi di sini saya perlu highlight bahwa setiap profesi kita, setiap pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang mulia ya, begitu. Jadi mau saya di jurusan arsitek dengan teman-teman kita perlu punya framework nih ya. Jadi kalau terjun ke dunia bisnis pun kita menjadi arsitek yang bermanfaat bagi sesama tadi. Jadi kita ya tidak merusak lingkungan lah, seperti itu. Contoh kalau di dunia saya, kita mengurangi kerusakan lingkungan, karena arsitek tuh yang berperan paling hebat untuk merusak lingkungan sebetulnya ya. Nah, jadi kalau kita punya framework berpikir yang lebih matang, tentu kita pun akan dapat lebih menggunakan apa namanya keilmuan kita dengan lebih bijak begitu ke depan. Ya begitu Bu Mei. Jadi jawabannya adalah semua orang bisa berbisnis Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya jurusan apapun bisa. Ya, tidak menutup kemungkinan jurusan apapun bisa masuk bisnis karena bersinggungan langsung gitu ya, Bang Reza. Betul sekali kok. Oke, thank you Tante Mei. Oke, sini ada kayaknya Kak Au mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan Kak Au. Mau nanya nih, thank you banyak Chris, keren banget udah sharing. Thank you. Actually, ya Edwin juga makasih banyak nih dan Bu Mei luar biasa. Teman-teman juga cukup aktif ya. Semoga ini bisa bantu trigger teman-teman juga. Aku mau nanya Chris, jadi misalnya asumsi misalnya aku sebagai business owner, sekarang unfortunately belum, tapi doakan aja gitu lagi preparing. Nah, pertanyaan aku adalah gimana sih caranya kita gitu ya sebagai business owner itu bisa mengimbangi worldly needs, kebutuhan dunia dengan needs of the kingdom gitu, kebutuhan dari kerajaan Tuhan gitu. Consideration-nya kenapa sih? Misalnya contoh ketika aku mau hire team members gitu. Ketika aku mau hire team members, tentu aku pengen ya tadi ya misalnya membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya gitu ya, terutama buat orang yang membutuhkan, kan sekarang susah ya cari kerja gitu. Tapi tentunya sebagai business owner aku juga ada pertimbangan. Misalnya kayak oke, ini hard skill-nya gimana, soft skill-nya gimana, terus educational background, years of experience-nya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya teman-teman baru lulus gitu, kayak kadang kan kita pengen ya rekrut, teman-teman mahasiswa baru lulus sudah semangat banget kita pengen rekrut, tapi ternyata aduh ini nggak ada mentornya gitu. Kalau belum ada mentornya kita nggak bisa rekrut juga gitu. Berdasarkan pengalaman Chris, gimana sih cara ngimbangin hal-hal itu gitu supaya kita tetap bisa accommodating, kita bisa lebih inklusif juga gitu ya buat buat ya bangun bisnisnya, tapi ya at the same time ya kita tetap menyeimbangkan lah ya dengan hal-hal duniawi yang kita juga nggak bisa tutup mata gitu sama hal-hal tersebut. Thank you. Oke, thank you Ciaulia. Pertanyaannya bagus banget ya Ci ya. Jadi how to kita menyeimbangkan, balancing begitu ya, kebutuhan duniawi dengan kebutuhan spiritualitas tadi ya. Oke. Nah, ini sebetulnya jawabannya adalah sederhananya adalah sebagai business owner begitu ya, sebagai seseorang yang membuat suatu project ini as a leader, kita harus cermat dalam mempertimbangkan atau mendelegasikan tugas dengan baik, Ci, jawabannya. Nah, jadi pendelegasian itu menurut saya ya adalah salah satu core yang utama. Begitu. Karena apa? Delegasi di sini adalah kata kunci ya. Jadi nanti kita juga di-hack. Nah, ini spoiler buat teman-teman. Kita di-hack ini kita belajar untuk mendelegasikan tugas nanti di dalam kelompok ya. Bagaimana bisnis kita ini nanti untuk mencapai suatu tujuan, goals gitu ya. Goals di dalam berbisnis, kita harus punya visi dan misi yang kuat. Dan visi dan misi yang kuat itu akan dapat dicapai dengan tim yang solid begitu. Solid team. Nah,
tadi menarik sekali dari Ciaulia ya, bagaimana kita mendelegasikan how to make build a strong team mungkin ya, a well performance business gitu. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa melihat, aware terhadap rekan-rekan yang memang kita bisa kolaborasi secara maksimal. Itu yang pertama. Begitu ya. Jadi tentu di dalam proyeksi bisnis itu harus bisnisnya harus berjalan dengan baik ya. Jadi mungkin secara keuangan, secara finansial, secara produk begitu ya. Nanti kan kita harus menciptakan produk yang baik juga yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi ada faktor-faktor teknis begitu yang perlu kita pertimbangkan. Itu yang pertama. Jadi framework bisnis secara duniawi, contoh ya, alat bantu kita kan banyak, ada bisnis model Canvas begitu ya yang pernah kita pelajari. Kemudian ada Pestle Learning begitu. Kemudian ada banyak sekali lah framework tools itu yang duniawinya, Ci. Nah, jadi tools duniawi ini perlu kita kuasai sebelum kita membuild bisnis yang besar skopnya. Jadi fundamentalnya harus kita kuasai, termasuk orang-orangnya nih. Jadi harus kunci begitu. Harus punya tim yang solid. Nah, baru setelah kita ini strong begitu, kita buka framework Bible rohani lah, kerohanian kita. Nah, itu adalah sebagai evaluasi kalau di saya, Ci. Jadi, parameter nilai-nilai Alkitab itu digunakan untuk evaluasi bisnis kita, begitu. Jadi, sebelum ini kita terjun, sebelum ini kita push, kasarnya kita market validasi ini ya, kita jual besar-besaran, harus di-screening dulu oleh nilai-nilai Alkitab. Tadi, screeningnya banyak sekali faktornya. Misalkan, kita ingin bisnis kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, tapi kan itu harus dielaborate lagi. Berkat ini tuh apa begitu? Misalkan kita ingin melayani orang-orang yang tadinya misalkan kita menciptakan di Ciaulia healthcare misalkan ya, di dalam dunia kesehatan, kita menciptakan tongkat untuk disabilitas. Jadi orang yang mungkin tidak bisa melihat begitu ya, tunanetra, dia bisa lebih perform di dalam kehidupannya. Nah, itu kan satu kasus yang ya itu ya, nilai tambah kita secara duniawi pun kita ingin melayani, ada target market yang ingin kita layani. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi nilai Alkitab kita gunakan untuk menjawab pertanyaan siapa yang ingin kita layani, dampak apa sih dari bisnis kita yang bisa kita berikan kepada masyarakat, dan yang ketiga, apakah bisnis ini memuliakan Tuhan atau tidak begitu. Contoh, kita pengen bikin bisnis memuliakan Tuhan tapi bukannya judi online gitu ya. Itu kan tidak masuk akal gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang membatasi kita, melimitasi kita supaya kita tidak duniawi sekali. Begitu, Ci. Kalau kita money oriented, tentu kita menghalalkan segala cara. Ya, kita jualan sesuatu yang dunia ini harapkan, yang penting keuntungannya besar, tidak peduli itu membunuh atau menghancurkan dunia ini. Nah, itulah sebagai konklusi ya. Jadi kita bisa membalancing dan business as mission dapat terwujud di dalam. Ya, thank you, Ci. Itu aja jawabannya. Thank you, Chris. Pertanyaannya semoga bisa semakin meneguhkan untuk berbisnis. Beberapa waktu lagi nanti kita lihat kau buka bisnis. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Dennis mungkin ya, mau menanggapi atau mau bertanya. Silahkan. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Denis. Jadi aku bermaksud untuk bertanya kepada Ko Chris. Tadi di presentasi ada yang membuat aku jadi terbuka gitu ya secara pikiran, bahwa ternyata bisnisnya kita itu perlu ada 4 fondasi gitu ya, yang dimana bisnis as mission gitu. Jadi tadi yang dari financial, terus habis itu spiritual, sosial, dan juga lingkungan gitu ya. Kalau misalnya nih, ambil case-nya gitu ya, aku jadi fokus sama lingkungannya nih. Kalau misalnya aku berencana misalnya di bisnis fashion gitu ya, bikin kaos gitu, kira-kira bisa apa nih yang bisa kita lakukan untuk meriset supaya kita juga bisa kasih impact
secara lingkungan gitu. Karena kalau misalnya tekstil sendiri juga adalah salah satu limbah limbah yang sangat susah dihancurkan dan cukup isunya banyak gitu. Banyak jadi kebuang ke laut dan itu susah terurai dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu untuk pencerahannya kalau misalnya case-nya seperti ini. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bro Denny ya, Bro Denis pertanyaannya, sorry. Ya, bagus. Jadi ini kita bahas spesifik bisnis fashion untuk lingkungan, betul ya Bro Denis ya? Iya. Nah, betul. Jadi tadi saya setuju ya bahwa limbah dari fashion itu limbah yang betul-betul sulit untuk apa namanya didegradasi ya kepada lingkungan ya. Karena dia penyumbang limbah ketiga terbesar kalau tidak salah ya di dunia ini begitu. Nah, jadi tantangannya adalah kita sebetulnya di dalam bisnis fashion ini kita kalau bisa tadi ya, jadi menciptakan teknologi-teknologi yang tidak umum. Maksudnya yang tidak umum itu artinya inovasi ya, begitu. Sebagai contoh, um, misalkan ya, saya kemarin baca berita ya di fashion ya. Jadi baju olahraga dia yang diadopsi oleh MU ya, Manchester United ya. Itu mungkin apa area kekuasaannya Ko Andreas ya, tapi tidak datang hari ini. Nah, dia menggunakan ini apa namanya daur ulang dari botol plastik ya, semuanya, almost semuanya begitu. Jadi digunakan fashion sportnya dia, termasuk merchandise begitu ya, merchandise dari MU, merchandise topi dan lain-lain. Mereka menggunakan tadi 100% recycle material dari botol begitu ya. Nah itu kan mungkin secara bisnis itu tadi oh ini cost-nya besar pasti ya, R&D-nya bisa gila-gilaan atau research and development-nya dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya adalah yaitu kita harus peka terhadap seperti itu ya, Bro Denis ya. Jadi kita harus bisa menggunakan apa namanya kemampuan kita nih, parameter kita, keilmuan kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Contoh ada juga pakaian anak begitu dia menggunakan kain-kain sisa ya. Jadi dia compang-camping, beda-beda gitu ya. Tapi jadi unik juga, dia jadi pemenang Paris Fashion Week kalau nggak salah terakhir ya. Nah itu, jadi ada hal-hal seperti itu yang kalau misalnya kita mau fokus terhadap lingkungan, tentulah kita harus perbanyak riset, kemudian partnership begitu ya dengan mentor-mentor juga yang dia ahli di dalam bidang seperti ini, sehingga kita di Indonesia kita bisa membawa konteks kita nih, oh ternyata limbah terbesar tuh dari apa nih, dari fashion tuh. Nah, kita jika sudah bisa mencapai ke sana, kita coba olah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Begitu. Karena percayalah impact sedikit pun begitu ya. Jadi walaupun kita hanya bisa berkontribusi sedikit, tetapi secara compounding effect begitu ya, secara snowball effect itu akan memberikan efek yang luar biasa untuk generasi kita selanjutnya. Begitu. Jadi terima kasih Bro Denny sudah mulai concern terhadap isu lingkungan di dalam bisnis fashion. Saya bisa membantu mendoakan begitu ya, semoga bisa melahirkan bisnis fashion yang sustainable dan juga nomor 1 di Indonesia ke depannya. Amin. Oke kok, thank you. Iya. Masih tetap mau bertanya ya kok ya. Oh boleh. Ini sebenarnya juga pernah jadi bahan aku untuk tugas akhir gitu waktu kuliah di tahun kemarin. Bahwasannya baju-baju bekas itu jadi kain-kain perca di mana berubah jadi yang baru gitu kan. Jadi kayak jadi apa namanya bisa dipakai secara modis gitu. Tapi rasanya kalau misalnya ambil aja sampelnya tuh di Bandung gitu ya. Itu tuh kan pasti pertama susah banget untuk mempengaruhi mereka sadar bahwa sampah itu ada yang namanya sampah limbah seperti ini dan seperti ini gitu. Kemudian kayaknya masih kurang kurang dapat gitu ya kalau misalnya untuk menyadarkan itu, dan itu juga benar sekali cost-nya juga sangat besar karena mungkin kita harus jadinya bikin campaign gitu ya gitu. Kalau misalnya udah jadi kayak ranah besar gitu. Jadi aku merasa kayak oke, mau ke setir yang lain kita harus nyetir ke arah yang lain lagi di mana
bikin kaos, tapi kaosnya itu yang menuliskan tentang kebenaran gitu di kaosnya. Nah, oke, kalau misalnya sampai situ sudah benar gitu. Kira-kira kalau kita yang sebenarnya nggak produksi langsung karena kita adalah tangan tangan ketiganya orang konveksi. Nah, menurut Koko, baiknya kita melihatnya seperti apa gitu untuk tetap memperdulikan lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, izin menjawab. Jadi Dennis ini sebelumnya bisnis. Jadi tadi ide dasarnya ingin mempertahankan kain perca tadi atau ingin mengubah paradigma masyarakat. Karena kalau tadi yang jawaban Koko mungkin em, membahas tentang yang kain percanya ya. Tapi Hmm. kalau sekarang itu sudah eh, nggak mau fokus ke sananya, lebih ke fokus yang bisa dulu. Karena kalau yang tadi misalnya kain perca dan eh, potongan kain yang samba itu jadi fashion, itu kayaknya cukup membutuhkan waktu yang panjang gitu ya dan cost yang sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya yang sederhana aja em, buat kaos tapi tulisan yang kata-kata memang kebenaran akan firman, tapi kalau kita sebagai kita yang eh, mengelolanya itu seperti apa untuk lingkungan. Terima kasih. Oke, jadi ide bisnisnya membuat kaos yang ada kata-kata kebenaran. Oke, siap. Jadi shifting ke sana ya. Oke, jadi ya di dalam dunia bisnis memang kita tidak bisa optimal sekali ya. Jadi kan bisnis tuh ada pepatah tuh bisnis yang baik tuh memerlukan waktu 100 tahun ke depan ya. Kalau Dennis pernah cerita ya. Jadi em, jadi banyak hal yang radikal itu terjadi memang perlu waktu begitu ya. Jadi contoh kepekaan masyarakat pakai kain perca dan lain-lain itu kan tadi ya butuh campaign yang besar dan juga butuh kesadaran yang pelan-pelan. Nah, saran dari saya begitu ya. Yang pertama adalah kalau misalkan Dennis punya komitmen nih untuk tadi ya. Jadi untuk yang pertama tetap dipertahankan. Jadi kita tidak buang. Itu perlu dinamanya ya tadi konsistensi di dalam bisnis. Jadi konsistensi seperti apa? Misalkan kita mempertahankan ide kita perlahan ya. Jadi di dalam setiap hal yang kita buat begitu kita mulai kepada teman-teman sekitar begitu. Nah, teman-teman sekitar kan cerita lagi ke yang lain ke yang lain ke yang lain. Sekarang juga ada digital marketing, coba mulai konten-konten yang memanfaatkan kain perca itu ya. Gitu ya. Jadi bagaimana ternyata penting juga nih orang-orang harus tahu terhadap hal ini begitu. Di dunia sosial media itu mudah ya untuk kita viralkan ya dalam tanda kutip ya. Seperti itu. Itu untuk yang menjawab yang pertama. Yang kedua, misalkan mau bikin bisnis kaos dengan nilai-nilai kebenaran, itu pun bagus begitu ya. Jadi menurut saya, kalau bisa, di-riset juga di market sekarang, apakah sudah ada bisnis yang sejenis. Begitu. Kalau misalnya sudah ada, coba cari nilai tambah. Begitu ya, misalkan kaos kebenarannya pakai teknologi apa gitu ya, jadi lebih menarik terhadap orang-orang di sekitar. Begitu. Nah, apapun bentuk bisnisnya itu bisa, tapi tadi ya, jadi kita bisa menuangkan ide-ide itu supaya jadi berkat juga bagi konsumen kita ya. Jadi setuju sih Dennis ya. Oke, itu aja mungkin bisa menjawab Bumi jika masih ada waktu ya. Thank you, Ko. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya sudah habis karena cuma sampai 9.15. Jadi nanti kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, nanti kita tampung, nanti saya sampaikan ke Kukris nanti biar bisa dijawab. Apalagi kalau buat peserta kan nanti ketemu ya minggu depan, jadi harus datang gitu supaya dijawab pertanyaannya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman untuk partisipasinya, untuk pertanyaan-pertanyaannya luar biasa banget untuk diskusi hari ini. Eh, Sepertinya sudah tidak ada agenda lagi ya, supaya kita bisa langsung tutup untuk diskusi hari ini. Mungkin dari Ko Kris mau menutup di dalam doa mungkin Ko Kris? Oke, boleh Kevin ya. Baik, jadi mari kita tutup acara ini dengan doa. Izinkan saya memimpin. Mari kita buka hati dan pikiran untuk bersatu di dalam doa.
Selamat malam, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul walaupun secara virtual Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, kami punya satu komitmen Tuhan, satu keteguhan hati untuk menggunakan setiap talenta, setiap hikmat yang sudah Tuhan percayakan di dalam diri kami Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan bantu kami Tuhan, di mana kami sebagai manusia dengan penuh keterbatasan Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan hanya akan datang bersama dengan Tuhan. Kami berharap Tuhan, biarlah Tuhan pimpin setiap langkah kami di dalam setiap proyek yang akan kami jalankan saat ini, maupun yang sedang kami rintis Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus hadir bersama dengan kami Tuhan, meneguhkan setiap tindakan kami, supaya apapun yang kami kerjakan tidak berfokus terhadap diri kami maupun nilai-nilai di dalam dunia ini. Biarlah kami boleh menggunakan setiap hal tersebut Tuhan, setiap hikmat yang sudah Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan melalui setiap bisnis, setiap pekerjaan yang akan kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan sebentar lagi kami akan berpisah antara satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami dapat Tuhan jaga Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan pelihara Tuhan, supaya kami juga dapat selalu menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada, melalui setiap hal yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk setiap kehadiran Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini, seluruh harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Haleluya, amin. Terima kasih Kobris, terima kasih semua. Ya, Kembali ke teman-teman teman-teman. boleh minta waktunya sebentar, 1 menit aja untuk kita boleh foto bersama ya. Teman-teman boleh di on cam dulu ya, supaya kita bisa berfoto bersama. Ya. Tadi ada teman juga yang izin pulang ya, yang dari Surabaya, kayaknya mereka kemalaman karena harus perjalanan pulang. Jadi teman-teman yang di sini boleh kita berfoto dulu ya sebelum kita berpisah. Mari kita on cam dulu sambil menunggu teman-teman yang lain on cam. Setelah ini untuk yang peserta hack yang sudah mendaftar, tolong stay sebentar. Ada sedikit pengumuman dari Kokris ya, 5 menit aja untuk pengumumannya. Sekarang fotonya 1 menit ya. Oke, sepertinya sudah hampir semua yang on cam. Mungkin ada beberapa yang belum bisa on cam. Nah, sip. Mari silakan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Boleh. Kasih reaction ya teman-teman. Kasih reactionnya dulu. Setelah itu kita berfoto. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Yang peserta boleh tinggal sebentar. Ada briefing dari Kokris untuk acara kita hack. Ya, silakan Kokris. Oke, baik Bu Mei. Terima kasih teman-teman semua. Ini yang di sini sudah peserta ya, betul ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau yang bukan peserta berarti ikut-ikut denger. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Baik Bu Mei, ini langsung ke DIS saja Bu? Atau Ya. ya, baik. Oke. Jadi teman-teman di sini untuk yang mendaftar, pertama-tama saya ucapkan terima kasih begitu ya atas antusiasnya. Kita akan bertemu minggu depan begitu ya. Sudah tidak sabar bertemu Pak Edwin, Bu Mei, dan teman-teman expert yang lain. Nah, itu yang pertama, ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini ada sedikit titipan begitu ya. Jadi tugas PR kecil ya, PR sederhana teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman pernah ada mendengar tes DISC belum? These personalities. Belum ya? Itu harusnya puji Tuhan yang belum pernah dengar nih teman-teman. Jadi lebih bisa mengetahui ini, lebih antusias ya. Nah, jadi teman-teman, ini ada sedikit PR untuk teman-teman nanti mengisi tes sederhana begitu, hanya 25 pertanyaan aja. Nanti tesnya akan kita share di grup peserta begitu ya. Kemudian setelah teman-teman isi tesnya, nanti kan keluar hasilnya teman-teman, kepribadiannya apa, nanti keluar. Nah, tolong tes tersebut hasilnya nanti diupload ke Google
form yang sudah kita sediakan. Jadi nanti ada Google Form, tinggal masuk, tulis nama, dan tulis hasilnya. Oke, nah untuk pengisiannya maksimum di tanggal 10 November ini. Betul Bu Mei ya? Jika tidak salah, Ko Edwin. Tanggal 11, Chris. Oh, tanggal 11 ya. Ya. Kasih bonus 1 hari sama Bu Mei. Oke, tanggal 11 November ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa isi santai aja. Sebetulnya mau diisi 5 menit langsung selesai sih ya. Gitu. Jadi itu aja PR-nya. Oke, itu dari saya. Mungkin Bu Mei, Ko Edwin, jika mungkin ada informasi tambahan lainnya. Ya, satu lagi aja Chris mau menekankan teman-teman. Teman-teman silakan boleh memanfaatkan grup untuk perkenalan, tapi kalau lebih nyaman PC-PC-an ya boleh juga gitu ya. Nah, ada CV dari teman-teman yang bisa mulai dilihat gitu ya. Kayaknya aku cocok sama yang itu nih. Kayaknya nanti mungkin cocok nih kalau kita segrup dan seterusnya. Tetapi grup nanti baru akan betul-betul kita desain, kita set up, kita finalisasi itu di hari H. Itu di hari H ya. Nah, bagaimana nanti modelnya? Nah, itu kita tunggu nanti Ko Edwin yang akan pimpin acaranya ya. Jadi mulai sekarang PR-nya cuma ngisi tes DISC-nya itu sama teman-teman mulai kenalan dulu supaya nggak terlalu asing. Itu aja sih. Nanti hal-hal teknis terkait dengan persiapan acara dan lain-lain nanti kita bahasnya di grup aja. Ya. Oke, kayaknya pengumuman itu aja dari Chris sama dari aku. Dari Edwin ada tambahan nggak, Vin? Cukup, selamat malam teman-teman. Tuhan berkati. Ya, udah ya. Oke, malam semuanya. Selamat Selamat istirahat. Sampai malam. ketemu minggu depan ya, hari Jumat ya. Bye Yo semuanya. semua, Malam. see you Tuhan minggu berkati Oke, depan. semuanya. bye. Tuhan berkati.